Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat seluruh Nusantara di seluruh dunia. Berjumpa kembali dengan saya Marpeji Channel yang membahas tentang akhir zaman, tentang Satro Piningit, Imam Mahdi dan lain sebagainya. Ya, juga tentang rasa-rasa bencana-bencana alam yang terjadi di dunia, bahkan di dunia lain. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe-nya lur, dan share juga perlu. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, karena di sini saya belajar juga lur ya. Oke lur, berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana dan juga malapetaka. Kamkan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ini sudah semakin mendekati ya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan yang saya bahas? Karena belum saatnya, tapi selalu dibahas oleh saya. Karena di bulan Ramadan ini insya Allah tanda-tanda besar lur, tanda-tanda besar, tanda-tanda nyata atau yang terlihat oleh kita, tanda-tanda yang terlihat secara nyata lah, mata lohir dahir ya kan, bukan mata batin saja tapi mata dohir, kita bisa menyaksikan tanda-tandanya. Tanda apa Pak Mat? Ya tanda Satro Piningit ini lur yang akan muncul, insya Allah seperti itu. Karena di bulan puasa inilah seperti itu, apalagi di malam-malam ganjil ya kan, yang dimulai dengan tanggal 15 sampai 29 atau bahkan malam Lailatul Qadar, Allahu a'lam ya toh. Tapi ini kejadiannya kenapa di bulan Ramadan? Ya karena kan puncaknya suatu ibadah itu ada di bulan ini loh, di bulan Ramadan puncaknya ya kan. Bahkan pahala kita satu kali perbuatan kebaikan akan berlipat ganda kebaikannya, kan seperti itu ya. Kalau kejelekan tidak tahu lagi, mungkin hanya satu kali lur. Ya kan seperti itu lur, berlipat-lipat kebaikannya lur. Ibadah kita yang sholat sendiri hanya satu, nggak ke masjid atau ke langgar, hanya makmum, itu akan juga dilipat gandakan oleh Allah. Banyak bacaan bismillah, bacaan bismillah saja lo dilipat gandakan. Nah ini kenapa di bulan Ramadan? Karena puncaknya suatu ibadah, ibadah agama kita lur, agama Islam yang kita sejak lahir dan kita ikuti. Nah, karena Rasulullah, sunnah-sunnah dan Al-Quran tentunya yang pokok utama, pegangan hidup dalam kehidupan, tapi yang bagi yang mengerti dan pahami dan memahami. Insya Allah tahun ini lur, insya Allah di bulan Ramadan mungkin, kalau tahun ini saya mengatakan tahun ini hampir 90% lebih ya kan. Tapi kalau di bulan Ramadan saya Allah alam, tapi kemungkinannya ini besar seperti itu. Dan munculnya ini Allah alam di daerah mana saya juga nggak tahu. Tapi kemunculan ini pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya ya kok, sebuah petunjuk atau petunjuk dari alam, tanda-tanda dari alam di bulan Ramadan. Itu ini nanti akan langit akan terang benderang, tidak seperti biasanya lur, sangat terang seperti itu, sangat terang benderang lur, seperti itu lur, di bulan Ramadan. Entah ini malam, biasanya malam ganjil atau, tapi terkadang kita dengan pemerintah yang pertama awal bulan puasa terkadang nggak sama dengan pemerintah dengan orang-orang yang sudah makrifat seperti itu lur. Kalau orang-orang yang sudah makrifat terkadang pemerintah misalkan di hari Senin, terkadang orang-orang seperti itu di hari Selasa, bahkan sebelumnya seperti itu lur, berbeda ya kan, walaupun hitungan bulan hisab atau apa
ya kan. Itu ada perbedaan tersendiri bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, karena orang-orang seperti itu perintah langsung, ya toh, info langsung, info pusat dari pusatnya, seumpama seperti itu. Oke, kembali ke laptop, ke satrop ini gini lur. Tanda-tandanya ini adalah langit akan terasa terang benderang, tidak seperti biasanya, ya kan. Dan hawa ini, udaranya atau hawanya ini sejuk lur, itu loh perbedaannya dengan cuaca-cuaca atau hawa-hawa lainnya di sebelum tahun-tahun sebelum atau bulan-bulan hari-hari sebelumnya lah. Ini energinya sangat positif sekali, sejuk. Semua orang akan di hari itu orang-orang yang beriman itu akan merasakan kebahagiaan, dan mereka itu rata-rata kebahagiaan itu yang mereka rasakan itu nggak tahu lur, kok tiba-tiba rasanya hati ini seperti bahagia, suka, senang seperti itu, tapi nggak tahu penyebabnya itu apa. Nah, itu bagi orang-orang yang beriman lur, yang sangat terasa sekali orang-orang yang beriman itu. Sangat terasa sekali lur. Terus bagi kita terutama saya yang ibadahnya loncat-loncat, juga hawa nafsu yang nggak bisa direm terkadang, atau wis rusak lah istilahnya seperti itu. Yang mudah-mudahan saya juga bisa merasakan hal tersebut, merasakan kesejukan di waktu itu nantinya. Mudah-mudahan kita bisa nanti itu menyaksikan seperti itu. Tapi ingat lur, di malam ganjil di pertengahan bulan Ramadan, ingat itu ya toh. Saya juga mengingatkan saya sendiri untuk mengingat di atas jam 10 malam lihatlah ke atas ya. Jika terang benderang atau banyak bintang terlihat, bulan kalau bulan, mudah-mudahan bulan bersinar terang, mudah-mudahan ya toh. Itu insya Allah lur. Nah, tanda-tandanya insya Allah seperti itu, bakal ada yang turun seorang suatu ya katakan orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, atau mujadid, atau yang kita sebut pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Dan itu pun nanti pingitannya pun selesai seperti itu, dan namanya pun berganti, yaitu tadi Imam Mahdi. Karena kenapa sekarang julukannya Satrio Piningit? Ya karena masih dipingit seperti itu lur. Nah, kan jangan lupa itu namanya aja Satrio Piningit. Satria kan hatinya atau isinya itu masih dipingit dan merajalela di alam-alam lainnya. Maksudnya merajalela ini pertempuran gaib terjadi terus-menerus lur. Ingat waktu di Malang terjadi dentuman-dentuman, mungkin ada yang tahu saudaraku, mungkin lama sih, sekitar 3 atau 4 tahunan ya sudah berlalu kalau nggak salah. Dentuman-dentuman itu dipikir orang-orang sekitar Malang itu latihan perang atau juga gunung yang meletus seperti itu. Tapi setelah dicek nggak ada gunung itu, apa sih namanya, kalau yang tahu komen ini, orang Arema ini sudah tahu, ada yang tahu ini. Arema ini masih ada yang tahu gitu loh, pasti ada yang tahu. Dapat dilacak juga perang angkatan laut katanya nggak ada. Itu dentuman-dentuman itu di bawah tanah waktu perang gaib beliau itu gitu loh lur. Waktu perang gaib, sebetulnya perang gaib itu sehingga saking dahsyatnya hingga terdengar suara dentuman-dentuman bler seperti itu. Terkadang kaca-kaca warga itu banyak yang bergetar seperti itu. Coba sampean searching di YouTube atau cari dentuman di Kota Malang seperti itu. Bahkan terasa dentumannya itu di Sidoarjo lur, seperti itu pernah. Kalau Surabaya tempat saya enggak terasa getarannya. Tapi tapinya ini lur, waktu selang berlalu terjadi dentuman. Di Surabaya terjadi dentuman yang sangat keras,
dan itu satu kali terjadi. Itu waktu itu adik saya lur di pasar ya toh, waktu belanja kan, namanya pasar kan rame ya toh, jual beli ya kan, namanya juga pasar. Terdengar suara dentuman yang sangat keras hingga semua yang ada di orang-orang tersebut kaget, bahkan ada yang gemeter, ada yang pucat seperti